Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashab al-fadilah, hadratul ulama wal masyayikh, wabil khusus ahli baitil marhum wa maghfurlah Mbah Abdul Karim bin Abdul Qahar hafizahumullah wa azzahum bi'izzih. Ashab al-ma'ahid, ashab turukis sufiyah, ashab al-madaris, pengurus Nahdlatul Ulama baik tingkat cabang, MWC maupun ranting, Badan Otonom, Muslimat Fatayat Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayul Khudur. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya bisa silatul arham ke Pondok Al-Karimi ini. Dulu pertama kali ke sini tahun 1998. Saya pernah ke sini, haul juga, ingat-ingat lupa. Alhamdulillah, kali ini saya bisa silaturahim kembali. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa ala barakatillah untuk kita semuanya. Apalagi pesantren, pasti yakin kathah barokahipun. Lembaga pendidikan yang penuh barokah adalah pesantren. Pesantren mempunyai 4 metode. Berapa, Bu? 4 metode. Pertama, namanya manhajut ta'lim, metode transfer of knowledge, mengajarkan ilmu. Kiai menyampaikan ilmu kepada santrinya. Ya di sekolah luar juga iya, di sekolah di luar, SMP SMA di luar pesantren sama, guru menyampaikan ilmu. Ada orang yang tidak paham atau pura-pura nggak paham mengatakan ilmu yang ada di pesantren tidak berguna. Ilmu yang ada di pesantren ora ono kanggone, ora ono manfaate kanggo bangun masyarakat zaman saiki. Karena dia tidak tahu. Kalau mereka tahu betul, ayo datang ke pesantren. Tidur di sini 1 minggu saja akan tahu bagaimana metode ta'lim di pesantren. Kiai 24 jam, Kiai Muhsi, Gus Musyaffa memberikan bimbingan kepada santrinya tanpa lelah, tanpa putus, tanpa berhenti, 24 jam. Seperti Rasulullah membimbing para sahabatnya. Beda dari sekolah, guru ngajar, menyampaikan ilmu, selesai, pulang. Paham betul, paham betul. Nah itu sekolah. Tapi kalau kiai pesantren 24 jam menyampaikan bimbingan kepada santrinya. Bahkan kiai jam berapa saja, kapan saja, ditanyai tentang masalah nopo mawon, ilmu pengetahuan agama, pasti dilayani, dijawab. Niku ciri khasnya pesantren. Siapa bilang pesantren nggak ada ilmu yang berguna? Ada. Seperti kitab Fathul Mu'in, kitab kuno, kitab kuning, kitab lawas yang dikarang oleh Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Macanya angel. Maka yang luar pesantren males karena bacanya sulit. Kalau di Lirboyo sekarang kelas berapa ya?
Dulu sih kelas 2 dan 3 dulu. Kelas 2 dan 3 sanawiyah itu Fathul Mu'in. Sekarang udah berubah dari Boyo. Alias sekarang ya. Ada pasal yang kalau diterapkan sekarang sangat-sangat sangat-sangat cocok dan manfaat, berguna. Bunyi Fathul Mu'in begini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Apa artinya coba? Pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam jihad itu dan harus dilakukan menjadi program tahunan. Setiap tahun harus diamalkan. Pertama, nomor 1, bukan ngebom, bukan ngebom gereja, bukan. Jihad nomor 1 adalah itsbatu wujudillah. Para kiai, kita semuanya ini harus berupaya keras mengajak masyarakat agar yakin dengan wujudnya Gusti Allah. Kiai-kiai Gresik selalu mengajak masyarakatnya agar selalu tidak pernah lepas beriman kepada Allah. Dalam syarahnya kitab Al-Talibin, itsbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis shani'. Kiai harus mengajarkan tauhid akidah kepada masyarakatnya dengan dalil, dengan argumentasi, hujjah, baik itu hujjah tekstual nakliyah maupun hujjah rasional akliyah. Paham boten? Ya kiai ini harus ngajarin pada masyarakat Allah itu ada, Allah itu satu, wahdahu la syarikalah. Endi dalile? Dan kiai harus bisa ini. Nah, panjenengan juga harus bisa. Tidak hanya Allah ada titik. Harus tahu hujahnya, harus tahu argumentasinya, baik secara yang tekstual, nas atau akal rasional. Contoh, ini contoh mawon niki. Allah itu ada dan satu. Dalilnya di qul huwallahu ahad. Ngoten nggih? Panjenengan beriman kepada Allah, beriman pada Allah. Dalilnya qul huwallahu ahad. Itu dalil nakli namanya. Dalil nakli. Yang kedua dalil akli. Akal kita harus dipakai untuk memahami wujudnya Allah. Apa itu? Menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Gimana? Jadi ini ada apa diadakan? Diadakan. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kalau paham mulai gitu. Kita ini ada apa diadakan? Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada.
Paham, alhamdulillah. Ayo buktikan. Buktinya ada domir, kata ganti, pronoun. Domir, ada 3. Ana, aku. Ngoten nggih, bahasa Arab nggih. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Aku, engkau, dia. Namanya kata ganti, domir. Kalau bahasa Inggris namanya pronoun. Pun silakan dipakai, silakan. Kita semua pakai. Ana Sa'id, ana Khalid, ana Ahmad, ana Abdullah. Betul. Aku Fatimah, ana Fatimah, ana Zainab. Pun silakan dipakai. Tapi karena kita diadakan yang sebenarnya tidak ada, maka nanti kita akan mati semua. Mati betul? Semua akan mati semua. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Kecuali siapa itu? Aku siapa di sini? Aku Zainab, aku Maryam, aku Ahmad, aku Khalid, aku siapa ini? Allah. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad ora ono, aku Abdullah ora ono, aku Khalid ora ono, aku Zainab wis mati, aku Maryam wis mati, tinggal aku Allah. Maka la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham mboten? Ya untuk paham saya guys. Yang kedua, anta, engkau. Silakan dipakai. Engkau Ahmad, engkau Abdullah, engkau Abu Bakar, seterusnya lah. Engkau Fatimah, engkau Maryam, Zainab pun mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa ini? Bukan engkau Ahmad ya, bukan ya? Bukan engkau Khalid, bukan. Bukan engkau Zainab, bukan. Engkau Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Ahmad ora ono, engkau Abdullah ora ono, engkau Hasan ora ono, engkau Maryam ora ono, tinggal engkau Allah. Satu lagi, huwa, dia. Dia Ahmad, dia Abdullah, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Fatimah, dia Maryam, mati kabeh. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi yang sesungguhnya aku siapa? Yang sesungguhnya engkau siapa? Yang sesungguhnya dia siapa? Kita ini pinjam. Kita nyilih, pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Selawase. Maunya berapa tahun jenengan pinjam aku Said, aku Khalid, aku Hasan, aku Maryam. Maunya berapa tahun? Jawab berapa tahun? Jawabnya yang benar. Terserah yang meminjamkan. Terserah yang punya mau minjam berapa tahun. Siapa roh barkokenel terus dicabut. Paham boten? Ini namanya hujjah aqliyah li itsbati wujudis syani'. Di pesantren diajarkan, di sekolah luar potong telinga saya kalau diajarkan. Potong telinga saya kalau ini ada pelajaran kayak gini di sekolah luar. Ketuhanan yang Maha Esa. Ayo jelaskan ayo. Pancasila. Satu, ketuhanan Maha Esa. Ayo jelaskan dari nakli dan akli.
Negara kita harus bertuhan masyarakatnya. Dasarnya Pancasila nomor 1. Semua harus beragama bertuhan. Ayo terangkan. Endi dari naklinya, endi dari aklinya. Sing iso ngono kiai pesantren. Paham mboten? Pun. Ilmu di pesantren luar biasa. Bukannya pesantren dalam agama Islam. Paham Bu? Orang Arab dulu ketika Kanjeng Nabi diutus, bodoh orang Arab itu, buta huruf. Nyun sewu. Beliau Rasulullah juga buta huruf. Ora iso baca, ora iso nulis. Tapi begitu Islam lahir, orang Arab menjadi bangsa yang maju, berani, percaya diri, mendakwakan Islam kemana-mana. Peranannya sahabat adalah nasrul dakwah. Sampai dari Mekah, dari Madinah, sampai ke Maroko, sampai Andalus, Kulon, Mesir, Libya, Jazair, Tunis, Maroko, Andalus, Islam. Ke timur sampai India, lewati Irak, Iran, Afghanistan, terus ngetan. Ke utaranya sampai Asia Tengah, Islam semua itu. Yang menyebarkan Islam adalah para sahabat. Paham betul? Yang menyebarkan Islam kemana-mana para sahabat. Dengan siap berkorban darah, nyawa, siap mati demi memperjuangkan agama Islam. Ini para sahabat. Tapi setelah para sahabat tidak ada, tinggal generasi tabi'in. Perjuangannya adalah membangun kemajuan ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Jadi abad kedua itu ulama-ulama lahir, bukan hanya menyebarkan agama Islam, bukan, tapi mengisi kualitas pendidikan agama Islam. Abad kedua itu masa tabi'in, muncul Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Lahir Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Muncul Imam Khalil, Imam Sibaweh, dan seterusnya. Muncul ahli tafsir Imam Tabari. Muncul ahli ilmu hadis Syahabuddin Ar-Romah Hurmuzi. Beliaulah para ulama yang berjasa membangun ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i contohnya berjasa besar Bu, jasanya ageng sangat. Bukan jasa perang menyebarkan agama Islam, bukan, membangun peradaban, kemajuan agama Islam. Imam Syafi'i contoh. Imam Syafi'i dapat surat dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur Transaksania atau Mawaro An-Nahr, sebelah timur. Dibuka suratnya isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam, gimana caranya? Gubernur takon dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi', ayo nulis surat yuk. Ayo nulis Ar-Risalah, surat. Jawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i ngendikan, imla, Robi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i untuk gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Yang sekarang menjadi kitab namanya Ar-Risalah. Paham boten? Di sini punya enggak di pesan sini kitab Risalah? Boten Gus. Boten. Tunjukkan pada santri, ini suratnya Imam Syafi'i ini. Suratnya Imam Syafi'i datang gubernur. Sekarang jadi kitab namanya Ar-Risalah, surat. Di agama Kristen, agama Yahudi, nggak usah Hindu Buddha, nggak usah. Agama Samawi lah. Tidak ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Piye carane memahami nas, teks agama.
Nggak ada. Biasanya memahami Taurat, biasanya memahami Injil. Betul wonten. Di agama Islam namanya ilmu usulul fiqh, yaitu thariqatul istidlal wal istinbat. Caranya mengambil dalil pemahaman dari Quran dan hadis. Quran tidak dibaca saja tidak, tapi harus dipahami. Kalau nggak paham salah semua nanti kalau nggak pakai usul fikih. Ayat Quran macam-macam. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah. Kata Imam Syafi'i, ayat muhkamah ayat yang sudah jelas. Qul huwallahu ahad. Gak butuh tafsir, tidak butuh takwil, sudah jelas. Namanya ayat muhkamah. Apa? Muhkamah. Ayat mutasyabihah, ayat masih remeng-remeng, butuh tafsir. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan, batal wudhunya. Senggolan itu apa? Senggolan itu apa? Nah, ini macam-macam mendapat ulama. Kalau Imam Syafi'i senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, kakek-kakek dan nenek-nenek senggolan nggak sengaja, batal wudhunya. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau tidak batal. Kalau Imam Ahmad, kalau saling merangkul, saling pegang, batal. Kalau enggak batal. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, batal. Syahwat, boten batal. Kecuali kalau satu baru batal. Apa yang satu itu apa? Yang satu itu apa? Musuh bener paham? Jadi Imam Hanafi nggak batal, ciuman apa nggak batal. Kecuali kalau yang satu itu baru batal. Paham yang satu, paham kan? Alhamdulillah. Penggalan jenengan lah. Namanya ayat mutasyabihah namanya. Namanya ayat apa? Mutasyabihah. Coba kalau Imam Syafi'i merangkan dari mana ilmu itu? Di Kristen Yahudi nggak ada itu. Di Islam pun hanya pesantren yang masih doyan ilmu niki. Luar pesantren udah nggak doyan. Ya ada barangkali tapi lah nggak dalam. Di madrasah atau YIN ada sih tapi nggak dalam nggak. Yang kedua ada ayat mutlaqah, absolut mutlak. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat kepada pemerintah, muqayyad. Dengan syarat. Wajib taat pada pemerintah kalau pemerintahnya baik. Kalau nggak baik, jangan ditaatin. Paham boten? Ini namanya ayat muqayyadah. Wajib taat pada pemerintah. Sebentar dulu, ini nggak kayak wajib taat pada Allah dan Rasulullah, mboten. Kalau wajib taat pada Allah Rasulullah, mutlaqah. Kalau wajib taat pada pemerintah dengan syarat pemerintahnya bagus, baik. Kalau pemerintahnya korupsi, zalim, harus dilawan. Paham betul? Nah, ini namanya ayat muqayyadah. Ada ayat ammah dan khassah. Ayat umum, perintah sholat, aqimus sholah, wajib sholat, umum, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang satu lagi ayat khusus, wajib perang. Ini nggak umum ini. Kalau lagi perang, kita wajib perang. Kalau lagi perang, jadi kalau Indonesia diserang, Islam diserang oleh orang kafir, jangan diam saja, wajib kita perang, dilawan mereka ini. Pokok masuk aman-aman kayak ini ngebom, seperti sholat. Jadi perintah sholat dengan perintah perang beda. Perintah sholat kapan saja, lagi aman kayak lagi orang aman, lagi waras, lagi sakit, tetap wajib sholat. Tapi ini perintah perang kalau lagi, ini namanya ayat khassah namanya. Ngeten niki Imam Syafi'i ngeten niki.
Jadi diajarin mboten Gus Syafa. Diajarin mboten ibu niki. Nggih nggih. Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Ayat yang sebenarnya realistis, ada yang metaforis. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Gusti Allah sak dure tangannya orang kafir. Bukan tangan. Gusti Allah nggak punya tangan. Kekuasaannya namanya majaz namanya. Apa namanya? Majaz, metafor. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan hancur kecuali mukanya Allah, wajah mukanya Allah. Bukan muka, bukan zatnya. Allah nggak punya muka. Ada lagi, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris, wajah rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Inspektur upacara apa? Bendera merah putih apa? Bukan, yang datang bukan Tuhan, yang datang perintahnya. Wajah rabbuka ai wajah amru rabbik. Perintahnya yang datang, bukan Tuhannya datang. Ngeten niki namanya ilmu usulul fikih. Kalau nggak pakai ilmu ini, nggak bisa paham dengan benar syarat Islam dengan sebenarnya. Ini kata Syafi'i, kirim surat datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Ini kalau dijelaskan satu persatu, 2 tahun, dikira gampang apa? Sudah paham Quran, belum cukup, kata Syafi'i. Mus paham Quran lu, orang cukup. Harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran sangat global, gak ada rincian. Contoh tadi, aqimus sholah, wajib sholat. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Wonten boten Quran. Sholat itu 5 kali. Wonten boten. Yang bilang ada berarti nggak pernah baca Quran. Wonten berarti nggak pernah baca Quran itu. Baca kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lima pisawat, tahlil itu sih. Tahlilan, berkat. Kalau panjenengan baca Quran, Pak, Bu, dari awal sampai akhir ayo baca. Tidak ada keterangan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten boten Quran. Adanya di hadis. Qala Rasulullah SAW, furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr, wal-asar, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian orang Islam sehari semalam 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar atau subuh. Quran apa hadis niki? Jawab, Quran apa hadis? Nah, mereka semua orang pesantren mboten paham, ngoten niku mboten paham. Ya Allah. Hadis pun macam-macam. Ada mutawatir, ma la yuhtamal fihil kidb wal khata'. Hadis yang nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Ruwahu jam'un an jam'in. Sepakat ulama, umat semuanya sepakat. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz baik bernilai, ada hadis ahad individual. Bon. Wis Quran, wis hadis, kata Imam Syafi'i durung cukup. Paham betul? Gak bisa paham syariat Islam kalau hanya Quran hadis, gak bisa. Kata siapa? Imam Syafi'i. Akal harus dipakai, akal ulama bukan akal sampai. Ini akal panjenengan, akal semayang. Itu semayang betul. Ampas kelapa dulu, ampas kelapa. Akal ikan asin lah. Akal ulama ada 2 macam. Ulama rame-rame kumpul, akal ulama kumpul, pendapatnya ulama kumpul, namanya ijma, konsensus. Apa namanya? Ijma. Contoh hasil ijma apa? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu.
Qiraatul Fatihah, baca Fatihah ketika berdiri, ruku, tumakninah, i'tidal, Quran boten wonten, hadis boten wonten, itu hasil ijma'nya ulama. Salat harus takbiratul ihram, harus niat, harus berdiri bagi yang mampu, harus baca Al-Fatihah, harus ruku, harus tumakninah, i'tidal, sujud. Penjelasan kayak gitu tuh loh. Teng hadis mawon boten wonten. Wonten hadis. Rukun salat 17. Wonten boten? Wonten boten? Gak sudah mau tahu macam hadisnya. Boten wonten Pak, boten wonten. Apalagi di Quran, di hadis pun boten wonten. Iku produk hasil ijma'nya ulama. Maka kita harus ikut ulama. Harus taklid. Ada orang sholatnya bagus. Saya tanya, ente sholatnya bagus sekali, belajar dari mana? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Wallahi bohong. Kalau hanya Quran dan hadis gak bisa sholat, gak bisa. Yang benar jawabnya belajar dari ayah saya, ayahnya dari kiainya, dari Mbah Karim, dari gurunya, dari Mbah Guru, dari gurunya, mentok nang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik punya guru Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah punya guru Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ya gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? On. Itu akal rame-rame. Akal kolektif namanya. Ada akal individual. Akal ulama dewe-dewe. Namanya kias. Apa namanya? Analogi. Ada 9 kias. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Contoh, sabu-sabu halal apa haram? Jawab. Sabu-sabu, narkoba, sabu-sabu halal apa haram? Ini Quran wonten? Inna sabu haram. Wonten? Kok berani mengharamkan, berani? Kok wani-wani mengharamkan? Quran enggak ada. Hadis wonten? Qala Rasulullah SAW sabu-sabu haram. Wonten? Enggak ada. Lah kok berani kita mengharamkan? Menggunakan kias. Apa? Kias namanya kias burhani. Kias fakta. Ini barang memabukkan. Kalau memabukkan berarti podo karo khomer. Khomer di Quran ada haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansabul azlam rijsum min amali syaitan. Khomer itu haram, perbuatan setan. Fajtanibuh, tinggalkan khomer itu. Jangan kamu minum. Lagi barang memabukkan berarti podo karo khomer haram, berarti barang haram. Hadza muskirun, ini misalkan ini sabu-sabu misalkan hadza muskirun, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukan masuk kategori khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Fahadza haram, akhirnya barang pun haram. Ini namanya menggunakan mantik namanya. Ada muskirun muqaddimah sughra, primus minor. Wa kullu muskir khamrun namanya muqaddimah kubra, primus major. Wa kullu khamr haram namanya qaul syarih, legal statement. Natijahnya, konklusinya fahadza haram. Paham boten? Niki ilmunya ulama niki. Ilmunya kiai ini. SAG aja belum paham. SAG aja belum tentu paham SAG ini. Ini punya kiai ini. Ini punya kiai Dimyat Rois. Kaliwungu, kayak Maimun Sarang. Contohnya itu. Ilmunya kiai ada Gus Baha. Ini kayak ini ilmunya ini. Paham betul? Jadi tanpa ijma dan kias, metode akliyah, metode akal, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh lagi kias aulawi. Nempeleng ayah ibu kenging mboten. Quran betul melarang tuh.
Quran tidak melarang jangan mukul ayah ibu, nggak ada. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, tempeleng aja. Boleh nggak itu? Kok nggak boleh? Yang dilarang bentak-bentak, ngomong kasar dilarang, nempeleng dilarang, bukan? Nah, harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja dilarang haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih nempeleng, namanya kias aulawi, lebih-lebih. Apa? Lebih-lebih. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Pedek-pedek apa bahasa Jawanya apa mendekati? Nyedek-nyedek. Kamu jangan nyedek-nyedek zina. Yang dilarang apa nih? Yang dilarang apa ini yang dilarang? Mendekati. Zinanya haram buatan. Yang dilarang mendekati. Wala taqrabu, ojo cedek-cedek, ojo mendekati az-zina, zina. Kalau gitu zinanya boleh enggak? Yang dilarang ini mendekati, yang dilarang. Paham itu jaringan? Yang dilarang oleh Quran mendekati. Nah zinanya haram bukan? Lebih-lebih, jadi gitu jawabnya. Zinanya gimana? Lebih-lebih, namanya kias aulawi. Paham nopo mboten? Dengan adanya, nih dengarkan penting biar jangan paham. Dengan adanya metode ijma dan qiyas, dengan adanya cara berpikir yang namanya ijma dan qiyas, melahirkan ilmu fikih. Ilmu fikih itu dari Sapina sampai Fatsapina, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in dulu, Fathul Wahab, Majmu' 40 jilid, Mahali 40 jilid. Fikih. Itu semua hasil dari ijma dan qiyas. Ilmu fikih itu lahir dari ijma dan qiyas. Malah kebanyakan qiyas. Tanpa ijma dan qiyas, kita nggak bisa berbuat apa-apa menghadapi masalah-masalah kontekstual. Nah, ini ilmunya pesantren. Paham boten? Ayo, jaringan gak ada putro kali. Satu sekolah, satu mondok. Yang mondok bisa, insya Allah bisa kayak ini. Bisa seperti ini insya Allah. Kalau sekolah nggak akan bisa itu. Contoh ini baru sholat Pak. Yang saya contoh baru sholat. Belum masalah yang lain-lain. Puasa, zakat, haji. Semuanya bisa luas pembahasannya dengan metode ijma dan qiyas. Fikih lah, fikih. Fikih itu hasil dari ijma dan qiyas. Bon, itu ilmunya pesantren itu. Nah, ada lagi. Kiai ini mau kitab kecil namanya Ja'a Zaidun. Coba dan musyafa di sini. Kitab kecil namanya Ja'a Zaidun. Di sana ada syair. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa. Kayak ini maknanya teh. Zaidun utawi Zaid iku atawil wonge dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Pak Malik, fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong, biadi sayfun tangan nyekel golok lawahum bengkok akan Zaid ing golok faltamu kita di bengkok opo golok. Paham betul? Boten paham. Karena kalau lihat telek nggak paham. Itu artinya Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana muttaqi posisi, biadi sayfun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Ini kalau bisa terangkan kayak gini baru anak guna. Siapa dia itu? Misalkan, itu sopo itu? Atau nggak usah nuding lah. Ini siapa ini?
Gus Dur. Gus Dur orangnya seperti apa? Fisiknya seperti apa? Badannya kaya apa rupane? Wes, kualitasnya seperti apa? Kualitasnya. Kehebatannya Gus Dur seperti apa? Udah, kalau udah tahu hubungannya Gus Dur dengan orang lain seperti apa? Kapan Gus Dur presiden? Di mana? Di Indonesia. Karena mutaki posisi jadi presiden. Biadi Saifun, Gus Dur punya kekuatan. Kemudian lawahu bengko akan sopo zaid inggolok, artinya Gus Dur punya aksi. Faltawa reaksi dari akibat dari aksi tersebut. Ini namanya kategori 10 namanya. Itu di pesantren adanya. Paham betul? Ya Allah. Kalau panjenengan monggo putra teng pesantren insyaallah pinter-pinter insyaallah. Asal bocah rajin, kayaknya yang rajin juga. Pun ngoten pun masih kata. Kalau ngomong ilmu masih kata. Nomor 2 tadi metode taklim namanya. Nomor 2 di pesantren manhajut tadris. Apa? Mengamalkan ilmunya. Di sekolah nggak ada ini. Di sekolah nggak ada. Di pesantren kiai ini bukan hanya mulang, bukan hanya ngaji, tapi mengamalkan ilmunya. Santrinya diajak mengamalkan ilmunya. Ayo bocah yang rajin, sholat disiplin fi awal awqatiha. Ayo sholat disiplin awal waktu takbir adzan langsung sholat. Kiainya beri contoh. Ayo bocah sing akur, yang rukun, ojo bertengkar. Kiainya beri contoh. Ojo kiainya bertengkar ojo. Ayo bocah, ini sesuai yaum tarwiyah, yaum arafah, sunnah puasa. Kiainya puasa. Tamu harus dihormatin, tetangga harus dihormati, orang susah harus ditolong. Kayak ini juga mempraktekkan omongannya. Ini namanya manhajut tadris. Manhajut, ojo bakhil, ojo pelit, yang loman dermawan. Kalau kita punya membantu yang fakir miskin, kayak ini beri contoh, bukan hanya pidato, bukan hanya ngomong. Nah, manhajut tadris. Sekarang, masya Allah. Wong pinter tapi tidak mengamalkan ilmunya, kata mboten. Sing korupsi niku wong pinter apa wong goblok? Korupsi ini mboten apa? Mboten ukur-ukuran. Waktu Setia Novanto ketua Golkar, ketua DPR, korupsi 2,5 triliun kulo kaget, masya Allah. Korupsi 2,5 triliun. Masih kalah. Diungkuli mana menteri kementerian Kominfo 8 triliun. Kaget mana aku, kaget. Ya Allah. Masih kalah. Diungkuli mana karo Darmadi namanya. Korupsi 70 loro triliun. Masih kalah. Sekarang PT Timah korupsi pinten 300 triliun. Wong pinter apa wong bodoh niku? Pinter tapi tidak mengamalkan ilmunya. Wong bodoh nyolong sendal ning masjid. Wong pinter pabrik sandal yang dicolong. Wong bodoh nyolong ayam 5 wis 5, 10 wis 10. Wong pinter peternakan ayam dirampok. Wong bodoh nyolong buah-buah atau nyolong apalah buah-buahan tanaman, misalkan nanam padi apa nanam berambang dicolong. Wong pinter tanahnya direbut, tanahnya orang, sertifikatnya diganti. Dudu nyolong tandurannya, dudu tanah sekalian. Paham boten? Monggo putra-putra panjenengan, tidak ada jalan lain kecuali di pesantren. Menaik kita ingin selamat dunia akhirat. Di sekolah tidak ada tekanan agar mengamalkan ilmunya, nggak ada. Sekarang apalagi cara berpolitik kita ini, Nyun Sewu, bukan saya bicara politik, enggak. Pelajaran politik di universitas, jurusan politik sangat baik, baik Pak. Apa itu namanya demokrasi? Demokrasi ada berapa macam? Bagaimana praktekkan demokrasi? Wonten pelajaran saya, prakteknya saya mboten. Saniki hasil ilmu dari universitas sarjana
jurusan sosial politik, nggak kanggo nih DPR, nih gedung DPR nggak kanggo isan, nggak kanggo, karena teori tinggal teori, prakteknya jauh dari teori yang dia kuasain. Naudzubillah. Namanya haji tadris, masya Allah, kiai itu telaten kiai niku. Ono bocah males jamaah, males apa, ya DOP ini dipelihara. Hatta Kiai Mahrus, Kiai besar di Boyo, kalau subuh semua bocah dibangunkan. Kiai Maksum Jogja juga sama, setiap subuh membangunkan santri-santrinya. Coba Kiai besar itu, kok kober masih, telaten masih, santri dibangunkan satu-satu kamar digedorin. Ayo sholat. Ini namanya manhajut tadris. Yang ketiga, manhajut takdib. Kiai pesantren memberikan pelajaran akhlakul karimah. Paham boten? Ayo, panjenengan dua putra kalih. Yang satu pesantren, yang satu tidak pesantren sekolah. Nanti adabe karo panjenengan pasti beda. Nggih mboten? Yang pesantren misalkan lewat di depan ayahnya munduk-munduk memberikan sesuatu tangan kanan, mau bicara dengan halus, dengan sopan, nurut, gampang diatur. Sing keluar sekolah belum tentu itu. Jangan rasakan betul, jangan rasakan enggak? Yang keluar pesantren insya Allah birrul walidain, taat pada dua orang tua, hormat ibu, hormat ayah. Keluar pesantren, yang bukan keluar pesantren belum tentu itu. Bahkan banyak anak melawan orang tuanya, anak menyakiti orang tuanya karena bukan pendidikan pesantren. Gimana? Tidak manhajut takdib, metode membentuk anak berperadaban. Insya Allah kalau keluar pesantren, kalau sudah jadi jenderal, jadi konglomerat wong sugih, jadi pejabat, tetap akhlaknya mulia. Paham betul? Pejabat tinggi aja kalau keluar pesantren dengan saya hormat. Jenderal, mantan kasat, saniki wis pensiun, kasat Pak Jenderal Dudung. Itu dulu pesantren di Buntet Cirebon. Kalau dengan kiai cium tangan. Itu ajaran pesantren. Orang kaya pun kalau dengan kiai masih cium tangan. Ajaran pesantren itu takdib. Mari kita bangun akhlak masyarakat Gresik ini. Orang Gresik akhlaknya udah baik belum? Jawab, orang Gresik akhlaknya baik belum? Baik. Coba saya bandingkan, coba ini. Coba. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2011. Setengah bulan keliling 6 kota. Ceramah dakwah. Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir di ibu kota Sydney. Ibu kota Sydney kan. Ceramah di masjid pada zuhur. Lepas ceramah, besok pulang ke Jakarta, beli oleh-oleh. Toko, banyak toko itu saya beli oleh-oleh, dapat 2 kardus oleh-olehnya. Ya celana, ya kaos, ya apalah oleh-oleh. Bawa ke hotel, beresin. Ternyata HP saya hilang. Karena kita pikiran tentang oleh-oleh tok itu, orang mikirnya HP, hilang HP-nya. Tak golin nang kasur-kasur, tak wolak-wali pojok-pojok, betul wonten. Ya wis lah, besok pulang beli lagi di Jakarta. Setengah 10 malam ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan satu orang bawa HP saya. Ini HP Bapak ketinggalan di toko saya. Orang Australia itu Pak. Kira-kira kalau HP tertinggal di warung dukun, biar yo. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. Rombongan, ada Muhammadiyahnya, ada Al-Irsyad, ada Wasliyah, 6 ormas. 23 jam dari Jakarta, Dubai Aljazair, Mali. Di kota namanya kota Tembakto.
Tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, motor mobil di halaman nggak masuk garasi, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira sepeda motor di dukun ditinggal yang latar, kuncinya masih gantung, gimana? Padahal NU semua ya, padahal NU semua padahal ya. NU semua padahal. NU sepeda motor nggak dikunci so nyolong itu. NU semua padahal, Ahlussunnah Jamaah semua padahal. Namanya akhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Derajate umat wong Gresik niki tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, orang Gresik namanya bagus, dihormati orang. Akhlaknya jelek, walaupun agamanya Islam, walaupun Nahdlatul Ulama, kalau akhlaknya jelek akan diremehkan oleh masyarakat lain. Ono wong arep nang Gresik, dukun terutama. Datang pundi panjenengan? Datang dukun. Kira-kira di sana aman gak ya? Ini ditanyakan tuh. Bukan agamanya apa ya? Bukan. Aman tidak ya di dukun itu? Oh aman. Aku sering rono aman. Malah pernah dompet saya ketinggalan di masjid tempat wudhu 2 hari masih utuh. Tuh dukun tuh hebat. Ojo sampai suwali bareng budi, bareng dukun. Aman gak di sana ya? Waduh hati-hati. Saya pernah ke sana sholat Jumat di masjid, sepatu hilang. Terkenal dukun itu. Saumpama nggih. Sepeda motor hilang. Terkenal itu. Maling kabeh. Saumpama. Jadi masyarakat berharga atau tidak, panjenengan dihormati orang atau tidak, tergantung akhlak, bukan agama. Orang nggak akan tanya, saya mau ke dukun, agamanya apa orang dukun ya? Nggak akan tanya itu. Aman tidak ya ke sana? Panjenengan ada negara namanya Afghanistan. Mireng namanya niku, mireng. Negara Afghanistan 100% Muslim. Si jiwa orang Kristen. 97% Ahlussunnah wal Jamaah. 3% Syiah. Perang saudara 40 tahun. Paten-patenan. Hanya terdiri dari 7 suku. Nah kita sukunya kan 400 luwih Indonesia ini. Ngeri kok namang 7 sukunya. Perang saudara. 40 tahun. Bom meledak di jalan, di kantor, madrasah, di masjid lagi sholat Jumat, di acara Maulid Nabi, bom meledak, mati 200, 100. Ya. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, apal Quran, hafid Quran, dibunuh. Antek Amerika katanya presiden ini, bunuh. Ono bocah wadon, lupa namanya, nyanyi, dibunuh. Apa? Nyanyi haram, perempuan nyanyi itu haram. Oh jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Ayo, panjenengan pengen buatan dolar mereka, pengen buatan jenengan jalan-jalan ngejak anak cucu mereka yang Afghanistan, pengen Islam KB tuh, Ahlussunnah KB. Begitu pula suali negara Jepang, agamanya nggak jelas, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, namanya agama Shinto, agama lokal lah. Tapi tidak ada copet, tidak ada perampok, tidak ada calon betul nonton, tidak ada ugal-ugalan, tertib, bersih, puntung rokok satu pun gak ada di jalan. Ya Allah, disiplin. Di ibu kota Tokyo tidak ada polisi, supir tertib dewe-dewe. Buang puntung rokok, buang plastik bekas tempat apa di tempatnya masing-masing, gak asal buang. Pejabat tidak ada yang korupsi, bukan karena takut mlebu rokok, nggak ngerti rokok orang Jepang, nggak ngerti neraka itu nggak ngerti, malu. Kalau korupsi ketahuan, saya malu, istri malu, anak malu, semua malu semua. Sedulur-sedulurnya, gimana? Di sini ada malu nggak ya di Indonesia ini? Ada malu nggak ya?
Tidak ada pejabat korupsi, tidak ada polisi, hakim disuap, nggak ada. Padahal agamanya nggak jelas, akhlaknya luar biasa. Waktu pertandingan bola di Doha, Qatar, dunia, Jepang main, bocah-bocah Jepang nonton ribuan. Bekas tempat penonton Jepang, boten wonten sampah satupun. Semua dibuang dewe-dewe ke tempatnya tong sampah. Beda dengan bekasnya nonton selain Jepang, kotor. Paham boten? Nah, ini namanya akhlakul karimah. Monggo dicoba Gresik atau minimal Dukun, akhlaknya baik misalkan. Dicoba nggih? Coba nanti malam sepeda motor nggak usah dimasukkan rumah, coba. Ini kan namanya akhlak. Kita malu kadang-kadang dengan orang non-muslim. Non-muslim jujur, tolong menolong, solid. Kita kadang jujur solid, tukaran. Kayak karo kiai tukaran, boten Gresik boten. Cirebon lah. Kayak karo kiai tukaran. Torekot dengan torekot tukaran. Torekot itu tukaran. Yayasan ngurus masjid, ngurus kuburan, tukaran. Paham boten Gresik, boten nggih. Cirebon. Ngen kula niku, ngen kula. Ya Allah. Jadi khotib masjid rebutan. Kalau enggak dia tersinggung. Enggak mau makmum di situ. Pindah sholatnya di masjid lain. Sebenarnya aku nangkene khutbah iki. Cirebon. Mungkin betul nonton. Hanya saya hormati. Kembali pada akhlakul karimah. Manhajut ta'dib. Rasulullah SAW ganteng, gagah. Quran betul memuji. Betul ngalem. Muhammad kamu ganteng, Muhammad kamu gagah, nggak ada itu ayatnya. Nabi Muhammad pinter, sukses, nggak ada di Qurannya Muhammad kamu pinter, Muhammad kamu sukses. Yang ada di Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia, jembar dadane, pemaaf. Waktu Fathu Makkah yang tadinya menyakiti orang Islam, membunuh sahabat, ngusir Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad datang ke Mekah tahun 8 Hijriah dengan pengikut kurang lebih 12.000. Orang Mekah ketakutan kalau Muhammad akan balas dendam. Tapi mereka sembunyi, ngunci dalam rumah, pintunya dikunci ketakutan. Begitu Nabi Muhammad masuk kota Mekah, waktu duha, jam-jam 8-9 lah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari rekonsiliasi, nyambung seduluran, karena kabeh penduduk Mekah tuh karo Kanjeng Nabi masih ono sedulur kabeh, masih koroba sama-sama Quraisy. Hari ini hari seduluran, gak ada permusuhan, tidak ada dendam, gak ada balas dendam. Yang sudah saya maafkan semuanya. Ya Allah, yang dulu menyakiti Muhammad, melempari batu, ngidoni malah meludahi Muhammad, dimaafkan semua, nggak ada balas dendam. Saged panjenengan setelah Muhammad mengatakan tidak ada balas dendam, orang Mekah keluar dari rumah, tadinya sembunyi, masuk Islam semua, karena tertarik dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Dipuji oleh Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Muhammad, kamu santun, kamu pemaaf, kamu baik, maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu walaupun tafadhal ghalidul qalb, jika kamu seandainya kamu sombong, pedang-pedeng, kasar, nyaci maki, go pentung, sweeping,
lan faddu min haulik. Ini orang Mekah lari dari kamu. Gak usah Islam-Islaman. Takut, Islam itu menakutkan. Tapi kamu pemaaf, maka orang Mekah semuanya masuk Islam. Inilah metode yang ditiru oleh para wali songo. Gak ada nyaci maki dakwah betul wonten. Kalau ada di sini ada penceramah Gresik nyaci maki orang lain, jangan dipakai lagi, jangan diundang lagi. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Ini Quran, Pak. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu. Ojo dinyak, ojo caci maki. Quran itu. Kita dakwah, tapi jangan cara yang tidak kasar, tidak mencaci maki, tidak menyakitkan hati. Kita dakwah. Itulah metode dakwanya para wali songo. Itulah yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang toleran. Fa'fu anhu Muhammad, maafkan orang Mekah, wastaghfir lahum, dan mintakan maghfirah, ampunan kepada Allah untuk orang Mekah. Ayo panjenengan saged mboten niru? Saged mboten niru Kanjeng Nabi, saged mboten? Ya Allah, wong sing nyolong sepeda motor kula, Pak kula maafkan, saged? Orang bawa nipu kula 10 juta, saya maafkan. Ya Allah, muga-muga panjenengan ngapura ning dosane wong kang nipu kula, kang nggawa mlayu sepeda motor kula, nipu kula 10 juta, panjenengan maafkan ya Allah. Saged? Abot nggih niru Kanjeng Nabi. Monggo belajar kita berakhlakul karimah. Diawiti dengan nawaitu dirinya sendiri berakhlak, insya Allah putra-putra panjenengan mencontoh datang bapak kok pemaaf, sabar, anak insya Allah jadi orang sabar, pemaaf, jadi orang baik. Terakhir, pesantren menggunakan metode manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah. Kiai itu mendidik santrinya dengan pendidikan spiritual, ruhani, pinter wis, ngelakoni amal, mengamalkan ilmunya wis, ngelakoni ilmunya wis, akhlak sudah, tinggal ruhaninya. Bagaimana agar mendapatkan nurun mubashir yakdifuhullah, mendapatkan cahaya, direct illumination, cahaya langsung dari Allah, sehingga bocah ini bakalan dua hikmah atine padang. Kiai ngajari seperti itu. Contoh Gus Dur contohnya. Gus Dur baru saja dioperasi syarafnya, kepalanya lagi istirahat, kita di kamar ada orang 5, saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Cakrawardaya waktu itu namanya Cakrawardaya, Subyakto Cakrawardaya, Ketua Golkar Jawa Tengah namanya Haji Wisnu. 5 orang kita ngomong pelan-pelan, Gus Dur lagi istirahat, tiba-tiba Gus Dur duduk, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget, ini Gus Dur udah konslet ini. Udah konslet. Udah waras ini. Jadi presiden betul. Yang ngasih tahu Gus Dur mau jadi presiden siapa? Gurunya, kiainya. Mocon yang kitab wonten. Wonten. Nurun mubashir yakdibullah. Direct illumination. Nur yang langsung dari Allah. Dibisikkan kepada Gus Dur, namanya khawatir, namanya khawatir ilahiyah. Bon, pagi-pagi olahraga jalan-jalan, jam 8:30 mampir ke Griya Kulo, karena rumah saya di Gus Dur 100 meter lah paling. Minta minum air putih, roti tawar, saya buka AC, tidur ngorok malah, tengkursi ini tidur 20 menit. Bangun, tangi, wungu, Kang Said mengko sampeyan nek wis umur 56 dadi ketua umum PBNU. Bener,
waktu saya terpilih di Makassar, usia saya 56. Itu kata siapa itu? Wah, kata nih, dongeng itu orang cerita tentang kehebatan Gus Dur, kata. Seminar di Gedung Pustaka Nasional, temanya mengenang jasa Jenderal Simatupang, almarhum wis mati Jenderal Simatupang. Narasumbernya 4 orang, Muslim 2, Katolik 2. Pak Rudini, Jenderal Rudini dengan Gus Dur, Muslim. Yakub Utomo dengan Romo Muji Sutrisno, Katolik. Gus Dur datang terlambat dengan saya, karena di atas sudah mulai, Pak Gus Dur di bawah, nggak langsung naik ke panggung, di kursi, tidur nyenyak. Pas gilirannya disebut, saya bangunkan, Gus panjenengan Gus. Naik, saya tuntun naik ke atas. Omongane wong telu, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utomo yang punya Kompas itu, dikomentari kabeh. Omongane wong telu itu dikomentari. Tadi Romo mengatakan demikian, tadi pada yakin tidur padahal. Tadi Pak Yakub Utomo ngomong demikian. Kalau yang benar ya dia katakan itu benar sekali. Kalau yang dia nggak setuju ya saya tidak setuju. Tadi kata Pak Rudini demikian, saya tidak setuju. Kalau pendapat saya begini, padahal sare ngorok kemeringet malah tidurnya itu. Paham boten? Mudah-mudahan Kiai Gresik wonten sing ngoten boten. Kota Wali masa ora ono. Mudah-mudahan pesantren Al-Karimi juga bisa menghasilkan sahibul hikmah, kiai yang punya wisdom, kearifan hati, bukan hanya otak tapi kearifan hati, kearifan qalb, basirah, domir, fuad, asrar, latifah. Itu yang digodok dalam ilmu hikmah. Basirah, penglihatan hati, mana baik mana buruk. Domir, memerintahkan yang baik, melarang yang buruk. Fuad, memutuskan kamu benar atau kamu salah, saya benar atau saya salah. Asrar, mengetahui rahasia alam semesta ini. Latifah, software, perangkat yang lembut yang bisa memahami segala sesuatu yang rahasia, namanya lataif atau latifah. Ini gua antara lain manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah. Monggo pesantren Al-Karimi didukung nggih. Mudah-mudahan semakin maju, semakin bermanfaat, semakin menjadi marji', rujukan, tempat pitakone masyarakat Gresik. Pesantren Al-Karimi menjadi tempat pitakone masyarakat Gresik dalam hal agama. Alhamdulillah pesantren saat ini bludak semuanya. Lirboyo itu waktu saya di Lirboyo tahun 68 sampai 71, santrinya 2.500. Sekarang berapa? 40 lebih 43.000 Lirboyo. Ya Allah, satu kamar 100 orang sekarang. Dulu saya satu kamar 12 orang dulu. Sekarang satu kamar 100, hanya nyantol ke baju tok karo tas, karo koper. Semakin menarik pesantren. Kenapa? Melihat anak-anak yang di luar pesantren akhlaknya rusak, narkoba, tawuran, menyebarkan hoax, main HP, main YouTube, main Google, yang pasti banyak madorotnya tenimbang baiknya. Monggo putra panjenengan pesantren, cari pesantren yang betul-betul mu'tabar. Jangan pesan asal-asalan, jangan Wahabi, awas keliru pesan Wahabi, awas. Cari pesantren Lirboyo boleh, Tebuireng monggo, Ploso monggo, Sidogiri monggo, yang jelas Sarang, Rembang monggo. Sudah jelas menghasilkan output atau alumni menjadi ulama, menjadi panutan, qudwah bagi umat Islam di Indonesia ini. Cekap semanten mawon, mungkin wonten manfaatipun. Mudah-mudahan Kiai Moksi diberi kekuatan zahir batin fi khidmati ulumiddin al-islamiyah ala tariqat al-sunnah wal jamaah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.